Baru-baru ini saya ditanya oleh teman saya pertanyaan seperti ini. Pak Onggi, apakah personal goal setting itu penting dalam hidup ini? Dan kemudian saya iseng-iseng juga googling gitu ya. Ternyata penduduk dunia di Maret 2020 sudah mencapai 7,8 miliar. Dan dari angka itu hanya ada 46.800.000 jutawan US dollar. Kalau kita ambil kalkulator dan kita hitung di situ, 46,8 juta dibagi 7,8 miliar, angkanya jatuhnya 0,6. Yang menakjubkan adalah dilaporkan bahwa kekayaan mereka dikumpulkan mencapai 158,3 triliun, yang mana ekuivalen dengan 44% dari seluruh jumlah penduduk dunia ini. Artinya sisa 56% itu dibagi kepada 99,4%. Menakjubkan bukan? Kalau kita juga mau riset gitu lebih jauh, saya yakin bukan hanya tentang pencapaian finansial saja, hampir di semua bidang kurang lebih sama. Jadi memang orang sukses di bidang manapun itu adalah minoritas. Kembali kepada pertanyaan teman saya tadi, saya kilas balik pada tahun 1992. Karena pada waktu itu saya dikenalkan oleh seorang pengusaha yang sudah bisnisnya ke kancah internasional. Ternyata background beliau juga karyawan gitu. Dan pada saat itu saya juga sebagai karyawan di Surabaya. Karena saya juga punya tujuan menjadi seorang pengusaha, akhirnya beliau menjadi mentor saya. Dalam perjalanan membina saya mindset tentang keberhasilan, beliau banyak menyarankan saya membaca buku-buku yang berkaitan dengan personal development. Dan juga beliau juga banyak menyarankan saya mendengarkan kaset zaman itu ya, kaset-kaset orang yang berhasil. Dari buku yang saya baca maupun kaset yang saya dengarkan, hampir semuanya sepertinya serentak mengatakan bahwa kalau mau berhasil dalam hidup ini, mesti membuat goal atau tujuan, atau saya istilahkan dengan tadi personal goal setting. Kenapa saya tekankan personal goal setting di sini? Contoh saja buat teman-teman yang pernah bekerja di perusahaan besar. Biasanya di perusahaan ada juga namanya company goal setting. Katakanlah biasanya ya di awal tahun direksinya berkumpul dan kemudian entah dipimpin oleh chairman-nya atau CEO-nya atau presiden direkturnya untuk menyusun goal setahun ke depan. Kalau kita perhatikan perusahaan yang punya budaya set goal seperti itu dibandingkan perusahaan yang tidak set goal, tentu hasil akhirnya kedua perusahaan dibandingkan perbedaannya signifikan sekali. Sekarang sebagai individu yang punya hidup ini siapa? Saya. Yang kendalikan hidup saya siapa? Yang kendalikan perusahaan kan tadi dikatakan apakah itu chairman-nya, CEO-nya atau direktur utama. Saya siapa? Berarti saya juga CEO-nya, atau saya chairman-nya, atau saya presiden direkturnya. Berarti kalau saya mau maju seperti perusahaan yang tadi saya katakan lebih maju dibanding yang tidak set goal, berarti saya juga mesti set goal kalau saya mau maju dalam hidup saya. Bukankah seperti itu? Sejak tahun 1992 saya benar-benar mau maju. Saya kemudian belajar bagaimana cara set goal yang benar, strateginya seperti apa, kemudian bagaimana cara mencapainya. Seperti saya janjikan di video saya sebelumnya bahwa saya akan membagikan pengalaman saya maupun apa yang saya pelajari, saya tuangkan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman saya, bagaimana saya set goal dan strateginya seperti apa dan bagaimana cara mencapai goal tersebut. Contoh kasus di sini, katakanlah saya mau turunkan berat badan saya. Kedengarannya ini adalah goal juga, menurunkan berat badan itu adalah goal. Tapi ini tidak dalam kategori
goal yang bagus. Pertama, saya hanya ucapkan. Kedua, itu nggak jelas dan tidak rinci dan tidak terukur, tidak ada batas waktunya. Jadi yang tepat adalah saya sediakan satu agenda, saya tulis. Jadi bukan hanya ucapkan saja, saya tulis. Berat badan saya turun 5 kilo dalam 3 bulan. Jadi sejak hari ini saya tulis, 3 bulan kemudian saya goalnya mencapai berat badan saya turun 5 kilo. Nah, kalau ini dikatakan bagus, kenapa? Karena tertulis di agenda saya. Kemudian jelas dan spesifik 5 kilo. 5 kilo dalam 3 bulan terjangkau. Ada batas waktu 3 bulan. Dan bagaimana kalau saya tulis seperti ini? Berat badan saya akan turun 5 kilo dalam waktu 2 hari. Dan ini juga termasuk salah satu goal yang tidak oke. Karena 2 hari 5 kilo itu tidak terukur dan tidak terjangkau sebenarnya. Kalaupun itu mungkin ada obat tertentu, tentu itu akan merusak kesehatan tubuh kita, bukan? Nah, setelah saya tulis seperti itu, bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya? Tentu langkah berikutnya saya membuat namanya action plan. Turunan dari action plan ini apa? Yaitu thing to do, mulai membuat langkah awal. Oke, setelah action plan saya mengambil tindakan yang paling awal. Misalkan saja yang dulunya saya bisa makan 5 kali satu hari, saya mulai turunkan menjadi katakanlah 2 kali saja dalam sehari. Dan porsi makanannya juga diukur sesuai dengan saran para ahli, katakan seperti itu. Itu adalah action plan saya. Dan saya mulai ambil tindakan yang kecil-kecil gitu. Katakanlah misalkan olahraga, tadinya sama sekali nggak pernah olahraga. Tentu saya tidak mungkin langsung lari maraton gitu kan. Itu namanya bukan langkah kecil. Langkah kecil mungkin saya mulai jalan kaki mungkin 30 menit. Itu masih ringan dibandingkan maraton gitu kan. Nah, tentu nanti akan step by step gitu ya. Langkah demi langkah saya tingkatkan, misalnya nanti 1 jam, atau nanti bisa lari, atau nanti termasuk angkat berat dan seterusnya, tentu sesuai dengan saran para ahli gitu. Hal-hal semacam ini perlu diperhatikan. Lakukan langkah pertama. Langkah pertama itu penting. Dan bagusnya lagi kalau menyusun goal ini, kita lihat kalau kita nggak mencapai, katakan, oh bagaimana kalau saya tidak mencapai 5 kilo dalam waktu 3 bulan. Berarti saya bisa evaluasi. Bisa jadi mungkin saya makannya masih tidak disiplin. Mungkin juga saya nggak olahraga. Mungkin juga tidur saya nggak teratur. Pokoknya berkaitan dengan turun berat badan saya tidak jalankan. Berarti saya evaluasi dan saya perbaikinya lagi. Disitulah kelebihan kalau kita punya goal dibandingkan tidak punya. Karena ada barometer saya untuk mengukur gitu. Strategi saya apalagi? Tentu dengan adanya goal ini, saya ada prioritaskan tindakan saya sehari-hari sesuai nggak dengan goal saya. Jadi di sini juga melibatkan disiplin diri dan juga fokus. Fokus artinya apa? Bisa jadi setiap pagi bangun yang saya buka adalah agenda saya, kemudian thing to do gitu kan. Dan kemudian saya terus mengatakan pada saya 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, turun 5 kilo. Karena dengan mengucapkan begitu, kita lagi memprogram ke subconscious mind kita akan bertindak juga. Ini strategi tidak semua orang terapkannya. Dan strategi yang lain juga bisa kita belajar dari orang-orang yang telah berhasil turun 5 kilo dalam waktu 3 bulan. Tentu juga kita follow through terus dengan kita punya goal ini gitu. Katakanlah seminggu atau sebulan kita evaluasi. Dan yang menarik pada saat kita menjalankan goal itu, biasanya pasti ada juga tantangan gitu ya, halangan. Nah, di sini dibutuhkan satu komitmen dan be fleksibel juga. Fleksibel dalam arti contoh sajalah. Sekarang COVID-19 ini, katakanlah goal saya di luar kesehatan ya. Mungkin saya ada goal tentang bisnis saya. Saya punya goal perjalanan ke luar kota, ke luar negeri, bulan ini ke berapa kota. Nah, dengan adanya COVID-19 ini tentu tidak mungkin bisa terbang. Berarti dalam hal ini saya mesti fleksibel. Namanya adapt dan adjust gitu. Tadinya ada pertemuan di kota ini atau di negara ini. Sekarang bisa di set
melalui Zoom meeting. Ini namanya adjust, adapt, dan inovatif gitu. Yang penting tujuan awalnya tetap ke situ, kembali mencapai target saya apa gitu. Jadi saya tingkatkan Zoom meetingnya, katakanlah seperti itu. Dalam hal ini komunitas juga penting gitu ya. Misalnya kalau saya tadi mau turunkan berat badan, saya kumpul dengan orang-orang yang fokusnya turunkan berat badan gitu. Tidak mungkin saya kumpul sama orang-orang yang nggak peduli asal makan. Ya akibatnya saya bisa terkontaminasi dengan cara berpikir mereka, karena kadang-kadang bisa terpengaruh juga dengan cara mereka mengatakan bahwa ngapain sih hidup satu kali, nikmati saja dan sebagainya. Ya dalam hal ini tidak ada benar, tidak ada salah, kembali kepada keputusan masing-masing gitu ya.